warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkuliahan ini direkod ya, jadi silahkan nanti kalian lihat rekamannya. Kali ini saya akan sedikit sharing ke kalian mata kuliah geospasial dengan materi pengenalan peta. Nanti kita akan diskusi apa itu peta, kemudian seperti apa sih komponen-komponen peta itu, kemudian bentuk peta itu kayak gimana sih. Kita akan diskusi kurang lebih 1 sampai 1,5 jam ke depan mengenai peta ini. Nah, kalian pernah lihat image yang seperti ini? Ini gambar apa sih? Gambar bumi, Pak. Bumi, Pak. Oke. Ini adalah gambar bumi yang diperlihatkan dari luar angkasa. Kemudian ini kelihatan siang dan malamnya. Kemudian kalau saya zoom lebih detail lagi, seperti ini. Nah, ini pergerakannya seperti ini. Ada muncul awan, malam, siang, dan segala macamnya. Nah, ini adalah ya ini gambar yang mungkin jarang kalian lihat ketika kalian ada di permukaan bumi, karena gambar-gambar ini kita harus mempunyai sudut pandang yang lebih tinggi dari kondisi bumi ini. Gitu. Jadi ini diambil dari namanya satelit. Jadi ada sebuah benda yang diluncurkan ke luar angkasa. Sederhananya itu mereka membawa foto, membawa video yang resolusinya sangat tinggi, yang bisa merekam kondisi atau aktivitas yang ada di bumi. Ini kelihatan ada pergerakan awannya, awan timbul, dan segala macamnya. Nah, kondisi-kondisi ini diperlukan oleh manusia sekarang untuk apa sih ya? Untuk melihat kondisi lingkungan bumi yang lebih luas, atau misalkan orang-orang meteorologi itu bisa memprediksi pergerakan awan di mana bakal hujan dan misalkan ada banjir dan segala macam ya, bisa dilihatnya dari permukaan atau sudut pandang yang lebih tinggi seperti ini. Nah, kalau dilihat ini dari satelit ini kita bisa memonitoring sepanjang tahun, sepanjang waktu seperti ini. Jadi terlihat jelas ini perubahan yang warna hijau itu kelihatan bahwa di daerah sana itu masih banyak pepohonan, tapi ketika misalkan musim kering datang, ini agak sedikit berubah jadi coklat, berarti daerah sana yang asalnya pepohonan berubah kering, terlihat yang coklat itu sedikit warna tanah dan lain-lain. Kalau kita berada di permukaan bumi, fenomena-fenomena seperti ini akan sulit teramati karena kita kan sejajar dengan bumi. Tapi kalau kita mempunyai sudut pandang yang lebih tinggi, bird eye view, ya kita bisa mengamati perubahan-perubahan bumi ini gitu. Nah, kalau saya zoom di daerah sini kelihatan nih, ini ada perubahan aliran sungai. Ternyata aliran sungai itu dari bulan ke bulan itu berubah. Berubahnya itu kenapa? Misalkan di sini ada ketika misalkan musim hujan, airnya tinggi, kemudian ternyata sungainya itu bisa meluap dan ya menghabiskan daratan ternyata. Tapi kalau misalkan lagi musim kemarau, ternyata di sini itu yang asalnya ada rawa-rawa itu bisa kelihatan kering. Nah, kalau kita ya tadi kalau kita di bumi ya kita nggak akan kelihatan fenomena yang jelas seperti ini. Nah, kalau tadi adalah gambaran foto dari permukaan bumi dari satelit. Nah, ini adalah salah satu contoh yang namanya peta. Nanti kita akan bahas. Ini ada yang namanya peta rupa bumi digital Indonesia. Ini dikeluarkan atau diproduksi oleh ada yang di sini ada lambangnya ini
ada namanya Badan Informasi Geospasial atau zaman dulu yang namanya Bakosurtanal. Nah, ini adalah peta lembar 12.09313. Ini skalanya 1:25.000. Nanti kita akan berbicara apa itu skala. Tapi dari data citra yang tadi, dari foto permukaan bumi yang seperti ini, kita nanti akan ubah bentuknya ke dalam format digital, bentuknya seperti ini. Yang mana itu pemukiman, yang mana kebun, dan lain-lain. Saya coba zoom biar lebih jelas. Nanti kelihatan seperti ini. Yang di sebelah kanan ini udah ada legendanya. Legenda itu keterangan-keterangan. Oh, yang warna orange merah seperti ini adalah pemukiman. Berarti yang di daerah sini, Desa Kayu Ambon, Desa Cibogo, atau Desa Lembang, ini udah banyak pemukimannya. Sementara yang warna kuning-kuning ini masih dalam bentuk kegagalan. Sementara kalau yang ini adalah yang warna biru-biru seperti ini warna biru, ternyata itu adalah udah sawah. Nah, ini tugas kita sebagai planner yang paling sederhana tadi, merubah dari foto-foto citra satelit yang dari luar angkasa tadi yang seperti ini menjadi bentuk yang ada buat oleh ini namanya kalau ini namanya labelnya masih Bakosurtanal, Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional, tapi sekarang udah berubah menjadi namanya Badan Informasi Geospasial atau yang lebih sering disebut sebagai BIG, Badan Informasi Geospasial. Nah, kita nanti bikin nih peta-peta seperti ini. Nah, ini peta ada yang namanya peta dengan skala 1:25.000. Nanti kita bicara lagi ada yang namanya peta 1:10.000. Ada lagi nanti peta 1:5.000. Ada yang lebih detail lagi 1:1.000. Bedanya apa sih? Nanti kita akan bahas di belakang. Kemudian, nah, kalau secara harfiah, ini kalau lihat di Kamus Survei dan Pemetaan berilustrasi oleh Agus Hermawan, peta adalah gambaran grafis dari objek-objek pada sebagian kecil, sebagian besar, ataupun seluruh permukaan bumi. Jadi ini adalah gambaran, ya gambaran tadi bisa 2 dimensi, bisa 3 dimensi, apakah hanya kecil aja tadi menggambarkan satu desa Lembang, atau tadi menggambarkan permukaan bumi yang seluruhnya seperti ini, ataupun ya cuman satu negara. Nah, itu adalah salah satu bentuk dari peta. Kalau bentuk yang menggambarkan seluruh permukaan bumi, kalian pernah lihat nggak peta yang menggambarkan seluruh permukaan bumi, namanya apa sih? Yang bentuknya bulat seperti ini? Global. Oke, betul. Oke, ini biasanya digambarkan sebagai sebuah bola bentuk permukaan bumi. Nanti kita akan bahas sebenarnya bentuk permukaan bumi itu bulat seperti bola atau seperti apa sih? Nanti kita akan bahas di bagian sistem koordinat. Tapi ya kita analogikan dulu, oh bentuk permukaan bumi ini seperti ini. Nah, nanti atau kita bisa gambarkan permukaan sebagiannya aja dalam bentuk peta-peta seperti ini. Nah, ini tadi ya kita bisa sebagian, bisa seluruhnya, atau sebagian besar aja. Kemudian peta itu sebagai representasi 2 dimensi seluruh atau sebagian dari permukaan bumi yang menunjukkan ada yang namanya kenampakan alami, ada yang namanya kenampakan buatan, dikonstruksi pada bidang proyeksi dan skala tertentu. Nah, nanti di akhir ada di materi lain kita akan membahas tentang ini, tentang proyeksi, kemudian juga tentang skala, tapi yang saya mau fokuskan sekarang ini ada kenampakan alami ini. Kalau di peta kenampakan alami, kira-kira bentuknya apa sih? Kalau yang digambarkan dari sini nih, kenampakan alami yang digambarkan di peta, nih dari legenda, ada yang tahu nggak? Dari tulisan ini kira-kira yang udah dari sananya, memang given diciptakan oleh sang penguasa, bukan baru ada.
kira-kira dari legenda yang ada ini, kira-kira yang termasuk kenampakan alami apa sih? Sungai. Sungai, oke. Apa lagi? Sawah. Hutan, oke. Sawah sih bisa dua, bisa memang dibentuk manusia, tapi jarang ada juga yang sawah alami. Tapi kalau dilihat dari sini, yang memang alami itu seperti hutan, semak, kemudian hutan rawa itu memang sudah alami. Tapi kalau untuk yang buatan itu masuknya ya berarti yang kalau secara realnya itu nggak ada, ya berarti apa ini? Yang jelas, yang bahas ini? Yang warna merah-merah ini apa? Pemukiman. Oke, pemukiman, benar. Jadi pemukiman itu kenampakannya yang buatan, kemudian sawah irigasi yang biru-biru seperti ini, itu biasanya memang penampakan yang buatan. Ini nih, jadi representasi dua dimensi seluruh atau sebagian sama kayak yang tadi. Kemudian yang menunjukkan kenampakan alami itu bisa hutan, bisa rawa, bisa sungai, ataupun buatan manusia, ya tadi bisa pemukiman, bisa sawah, bisa kebun, kemudian nanti kita bahas ada yang namanya proyeksi, ada yang namanya skala. Nah, ini adalah salah satu contoh peta penggunaan lahan tahun 2019 di kota Jakarta, tapi sayangnya agak kurang detail si resolusinya, jadi nggak terlalu kelihatan. Nah, tapi yang saya ingin lihat kan seperti ini. Jadi bentuk-bentuk nanti penyajiannya itu ada peta dua dimensi, terlihat seperti ini. Yang di kiri itu ada peta batas administrasi dan lokasi-lokasi. Kalau nggak salah ini adalah peta sebaran lokasi pariwisata di Kabupaten Tasikmalaya. Ini saya ngerjain tahun 2000 berapa ya? 2012 itu udah berarti 8 tahun 9 yang lalu saya survei ke Tasik, kemudian survei ini adalah lokasi-lokasi pariwisata, ada yang namanya Situ Ciberem, mata air kemudian banyaklah ini dibikin peta lokasi-lokasi pariwisata di Tasikmalaya. Nah, atau ada yang berbeda lagi kalau di planologi biasanya ini kalian nanti banyak berkutatnya dengan seperti ini nih, peta-peta, tapi ini udah ada warna-warnanya seperti ini, tapi warnanya yang legenda itu ada yang namanya kawasan lindung, ada yang namanya kawasan budidaya. Udah yang pernah dengar ada yang namanya peta rencana tata ruang belum? Pernah ikut mata kuliah pengantar perencanaan PPR? Ada yang pernah dengar peta rencana tata ruang wilayah? Ada nggak? Belum? Belum, Pak. Oke, belum. Oke, nah jadi seperti ini ya. Nanti yang salah satu output sederhana kalian yang harus bisa setelah kuliah di planologi adalah penyusunan peta rencana tata ruang. Nanti ada yang namanya rencana tata ruang nasional, ada yang namanya rencana provinsi, kabupaten, dan ada yang namanya rencana detail tata ruang. Nah, itu apa sih? Gambarannya seperti ini. Jadi ini adalah, ada yang tahu ini daerah mana? Bisa kebaca? Daerah Di Denpasar. daerah Denpasar. Jadi ini judulnya adalah Peta Rencana Pola Ruang Wilayah Kota. Ya, kotanya Denpasar tahun 2011 dan sampai 2000 berapa ini? Kelihatan? 31. 2031. Oke. Nah, maksudnya apa sih? Maksudnya seperti ini. Jadi si pemerintah kota itu sudah mempunyai rencana bahwa sampai tahun 2031 bentuk kota Denpasar itu akan seperti ini. Nah, seperti ini itu maksudnya apa sih? Kalian lihat di sini nih.
yang warnanya di sini apa ini orange ke kuning, kebaca nggak? Ini legendanya apa? Pemukiman. Oke, pemukiman. Benar. Jadi, pemerintah Kota Denpasar itu mempunyai rencana bahwa di daerah sini itu nanti akan dibangun hanya pemukiman aja. Jadi yang kuning-kuning itu ada diperuntukkan untuk pemukimannya saja. Sementara yang agak warna hijau muda ini, yang hijau muda ini adalah kelihatan apa? Hijau muda. Ini apa nih? Ruang terbuka hijau. Ruang terbuka hijau. Jadi daerah-daerah sini adalah daerah ruang terbuka hijau yang direncanakan oleh si pemerintah Kota Denpasar. Jadi kalau di sini nanti ada warga yang mau bikin rumah, ya karena sudah diterapkan peraturan daerahnya bahwa di daerah sini itu daerah yang warnanya hijau muda. Berarti peruntukannya adalah ruang terbuka hijau. Kalau ruang terbuka hijau, kita nggak boleh ngebangun bangunan. Jadi kalau ada orang yang meskipun punya tanah di sini, kemudian akan mendirikan bangunan, ketika lapor ke pemerintahan kota untuk meminta izin mendirikan bangunan, sama pemerintah kota nggak akan dikasih. Karena pemerintah kota itu udah merencanakan bahwa sampai 2031 ini, bahwa di daerah sini akan hanya boleh dibangun untuk si kawasan ruang terbuka hijau. Berbeda lagi, ini yang warna ungu. Oh, yang warna ungu ini adalah kawasan perkantoran. Nah, jadi fokusnya bahwa yang ungu-ungu ini nanti sampai 2031 akan dibangun perkantoran. Sementara yang agak-agak abu-abu ini daerah perdagangan jasa. Berarti daerah sini adalah yang akan diprioritaskan kalau ada yang mau bangun daerah kawasan-kawasan perdagangan atau jasa. Nah, ini boleh dibangun di daerah yang abu-abu seperti ini. Nah, ini jadi enaknya planner itu kalian bisa merencanakan dan tahu duluan bentuk kota itu seperti apa sih. Kalau saya sebagai pebisnis, saya investor ya, kemudian ada suatu lokasi yang prospektif, misalkan di daerah mana, di daerah Sorong, saya yang pasti yang paling pertama saya lihat ya peta pola ruangnya dulu, peta rencana pola ruang, mana sih daerah-daerah yang mungkin dikhususkan untuk pemukiman. Oh, berarti kalau dikhususkan pemukiman, saya bisa beli tanahnya, kemudian saya nanti bisa bangun perumahan, nanti saya jual. Karena kalau misalkan tiba-tiba saya beli tanahnya di ruang terbuka hijau ini, ya saya nggak bisa bikin si perumahan karena nggak boleh bikin rumah di yang ruang terbuka hijau. Oh, saya tahu di sini nanti dijadikan kawasan perdagangan jasa. Oh, saya kalau jadi pengusaha punya uang yang gede gitu, saya beli aja tanah di sini, tanah di yang warna-warna abu-abu ini, karena kalau perdagangan jasa pasti kan nanti harga tanahnya naik tuh. Kalau saya bangun misalkan toko dan segala macam saya sewain, ya saya bisa untung besar. Nah, enaknya planner ya seperti itu. Jadi mereka yang membantu menentukan bagaimana sih sebuah kota nanti bentuknya di tahun ke depan, di 10 tahun yang ke depan. Jadi seorang planner itu perannya untuk membangun atau menentukan arah kota ya itu cukup penting karena dia membantu pemerintah setempat, kemudian nanti menggali keinginan masyarakat, ya mau seperti apa sih sebuah kota atau sebuah wilayah nanti akan menjadi ke depannya. Nah, ini bentuk-bentuk peta 2 dimensi yang mungkin kalian nanti akan sedikit familiar dan semoga tidak bosan dengan tadi ini administran, peta struktur ruang ataupun peta strategis. Nah, ini bentuknya di 2 dimensi. Ini di atas kertas dan dilihatnya dari atas aja. Nah, beda lagi seperti ini. Sekarang arahnya udah ke arah peta-peta 3 dimensi.
Jadi nggak hanya cuma disajikan tadi dilihat dari atas saja. Sekarang untuk peta itu udah dibikin seperti ini nih. Ini contohnya kalau nggak salah peta 3 dimensi di Washington DC. Ini gedung putihnya Amerika, kemudian ini tamannya, kemudian ini adalah gedung-gedung pemerintahan di sekitarnya. Yang satu US Capitol Building, ya ini White House. Kemudian yang nomor 2 itu ada yang namanya Russell Senate Office Building, kantor Senat. Kemudian ada yang namanya Medicine Building Library of Congress nomor 8. Ini library perpustakaannya dan segala macam. Nah, ke depan ya ini peta-peta kita nggak hanya tadi ditampilkan 2 dimensi, kita bisa menampilkannya dengan bentuk real, hampir menyerupai keadaan aslinya. Jadi dibentuk peta-peta 3 dimensi. Nanti kementerian yang akan biasanya mengurus tata ruang, sekarang namanya Kementerian Agraria Tata Ruang, udah mulai mengembangkan nanti peta-peta kota itu bentuknya 3 dimensi seperti ini. Kemudian juga ada peta-peta 2,5 dimensi nih. Ini kerjaan saya tahun lalu. Ini melihat penambahan kasus COVID dari bulan April sampai bulan Desember. Ini bentuknya 2 dimensi, tapi masuk ada setengah dimensi karena dimensinya adalah waktu. Ini berubah, terlihat bahwa memang yang kasus COVID-19 itu yang menumpuknya itu di daerah Jawa kelihatan seperti ini, sementara untuk di Papua ataupun Kalimantan juga tidak terlalu dominan, tapi kelihatan nih di sepanjang Sumatera, Jawa, khususnya di Sumatera Selatan dan di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur, memang kasus COVID-nya terlihat dominan. Nah, ini juga ya salah satu bentuk penyajian peta. Tadi nggak hanya cuma peta 2 dimensi, nggak hanya bentuk petanya 3 dimensi aja, tapi juga peta 2 dimensi ditambah dengan elemen waktu yang bisa berubah-ubah seperti ini. Sampai ternyata memang sampai 31 Desember, ya memang kasus dominan itu ya ada di Jawa, kemudian kalau di Kalimantan hanya Kalimantan Timur dan Kalimantan Selatan, sementara kalau di Sumatera ya di sekitar sini nih, ini itu daerah-daerah Pekanbaru, Riau, Medan, Palembang, kemudian di sini Bengkulu yang kelihatan memang bulatan-bulatannya gede, kemudian yang hitam-hitamnya juga besar. Nah, ini dengan cara hanya menampilkan peta, kita bisa bercerita banyak tentang kondisi sebuah wilayah. Nah, atau bentuknya seperti ini. Ini saya ambil videonya, animasinya dari dosen saya waktu saya mahasiswa S1. Dosen saya membuat sebuah animasi kejadian tsunami di daerah Cilegon. Nah, ketika ini tsunami ini dilegendakan dengan ketinggian air yang di sini 8 meter, kemudian yang biru itu ternyata surut 8 meter. Nah, ternyata kejadian tsunami itu seperti ini. Jadi jadi ketika ada gempa di sini, misalkan di anak Gunung Krakatau, akan muncul seperti ini, dan kalau kelihatan di pemukimannya, nah airnya akan melimpasi si bangunan-bangunan seperti ini. Nah, ini dibuat ya sama dari peta-peta yang tadi, nggak hanya 2 dimensi, nggak hanya 3 dimensi. 2 dimensi itu cuma aja utara dan utara, selatan, barat, dan timur. Kalau 3 dimensi ada ketinggiannya, Z-nya, tapi kalau 4 dimensi ini ada waktunya. Jadi waktu ini kelihatan di bawah, di sini ada menit ke sampai 125. Jadi kelihatan di sini di menit ke-44, 45, 46, dan seterusnya bagaimana si gelombang laut menghantam si pantai, kemudian terlihat nanti dampaknya sampai mana si gelombang itu berpengaruh ke pemukiman. Nah, ini adalah salah satu contoh peta-peta dari peta 4
dimensi. Nah, yang nanti kalian bakal banyak bikin ya, biasanya kalau untuk orang-orang plano ini yang seperti ini nih, peta-peta 2 dimensi yang paling disuruh bikin peta yang namanya batas administrasi, peta batas administrasi, apakah itu kecamatan, apa itu kabupaten ataupun provinsi. Tapi standarnya bisa bikin seperti nah ini yang nanti kalian praktikum udah mulai atau belum sih? Belum Pak, minggu depan. Mulai Pak. Oke. Minggu depan Pak. Belum. Kalau Minggu depan, minggu Pak. ini baru ini doang Pak. Baru apa? download aplikasi kita aja. Download aplikasi. Download aplikasi yang dipakainya apa aja? Argis, Argis. sama Google Sama? Earth Pro. Google Earth Pro. Oke, Google Earth. Berarti udah sempat lihat Google Earth Pro seperti ini kan? Udah sempat buka Ya, software-nya? Pak, sempat. Ya Udah Pak. Sudah. Nah, ini kalau saya kira-kira ini daerah Jakarta, kemudian ini daerah Bandung, kemudian ini daerah Bogor. Nah, saya ingin nge-zoom ke daerah Bandung seperti ini. Nah, enaknya kita dari peta seperti apa sih? Kalau saya zoom seperti ini, kalau dilihat di Google Earth Pro, itu bisa sampai kelihatan mana sih bangunan-bangunnya. Misalkan saya mau mencari Unisba. Ada yang dari luar daerah dan belum pernah ke Unisba? Ya Pak ada. Ada, Pak. Ada juga. Saya Pak. Ada. Banyak Pak. Banyak. Nah, saya sedikit jalan-jalan dulu ya. Kita jalan-jalan virtual ke Unisba. Nah, Unisba itu nanti kalau kelihatannya dari luar seperti ini. Oke. Nah, ini ada kalau kalian lihat di Google Earth, nanti kalian bisa mengklik aja yang ini nih, yang gambar orang di sini nih. Kemudian kalian drag aja mau kemana. Nah, contohnya saya mau ke Unisba. Nah, Unisba itu lokasinya di sini. Ini gedung kuliah utamanya ada di sini nih. Kalian kalau nggak salah ini gedung kuliah utamanya di sini. Kemudian ada masjidnya juga di sini nih, ada 2. Kemudian ini ada gedung fakultas-fakultas, gedung-gedung perkuliahan. Nah, kalau untuk ruang administrasi dan segala macam itu ada di ada di mana? Oh ini ada di gedung yang sini. Jadi nanti kalau kalian mau ada di gedung yang ini. Kemudian kalau untuk rektoratnya kalau nggak salah ini ada di gedung ini. Sementara untuk kedokteran gedungnya juga yang di sebelah sini. Kemudian ada juga di sini gedung Pascasarjana S2-nya ada di sini. Kemudian di samping sini ada gedung untuk S1 syariah di Rosah dan segala macam ada di sini dan di sini. Nah, ini adalah penampakan kalau kalian seperti naik pesawat, kalian lihat permukaan bumi, penampakannya seperti ini. Tapi kalau kalian mau lihat seperti penampakan kalau kita lihat jalan, ya kelihatannya nanti seperti ini nih. Nah, ini kebetulan si Google Earth-nya ngelewat fotonya ketika si gedung dekanat itu bangun. Padahal sekarang gedung dekanat ini ada sekitar 8 atau 9 lantai, saya lupa. Untuk PWK itu ada di lantai 4 dan lantai 5. Nah, nanti kalian bisa main-main ke sini kalau mau bimbingan sama dosen dan segala macam. Kemudian kalau ruang kuliahnya itu ada di sini, di masuk ke dalam sini, tapi nggak terlalu kelihatan kalau dari sini. Oke, saya maju dulu. Nah, jadi kita orang-orang peta itu harus
mengerti kalau kita biasanya ngelihat jalan itu kita lihat kiri kanan dari seperti ini, tapi kita kalau orang peta yang bisa bikin yang nanti bisa bikin peta harus bisa membayangkan, oh ternyata dari jalan yang tadi di sebelah kirinya itu ada Unisba, kemudian di sebelah kanannya di sini ada gedung kedokteran, yang ini ada gedung rektorat. Padahal kalau di aslinya kelihatannya nanti seperti ini nih, gitu. Jadi kemampuan berimajinasi ruang bagi orang-orang yang nanti akan bikin peta itu akan ya cukup berpengaruh gitu. Nah ini yang belah sini, ini adalah gedung Fakultas Kedokterannya nih, kelihatan Fakultas Kedokteran. Sementara gedung rektoratnya, rektor nanti ngantornya di sini. Sementara ini gerbang masuk, salah satu gerbang sampingnya. Kalau ada yang unitnya Menwa, ini ada base camp-nya Menwa. Sementara kalau gerbang utama Unisbanya ada di bawah sini nih kelihatan. Tapi sayangnya kan nggak ada gambar di dalamnya ya. Nah, kalian bisa lihat dari luarnya seperti ini aja. Ini adalah gambar kalau kalian dari pinggir jalan, yang belah sini adalah masjidnya. Ini Masjid Al-Asy'ari. Kemudian di sini ada kliniknya. Nah, gedung perkuliahan itu nanti kalian kalau kuliah online ada di sini nih kebanyakan gitu. Nah, jadi ini adalah bentuk ya kalau kita jalan-jalan ya di jalan ya kelihatannya kiri kanannya seperti ini. Kalau kalian mau lihat ya tinggal buka Google Earth Pro-nya, Google Earth Pro-nya dilihat. Tapi kalau nanti memetakannya itu nggak dilihat dari sini, tapi kita harus oh ternyata tadi di sebelah kiri saya ada Unisba, di sebelah kanan saya di sini ada Bank Jabar Banten, di sebelah kanannya lagi di sini ada rektorat, kemudian di sininya juga gedung yang ini adalah gedung Fakultas Kedokteran, kalau nggak salah sih betul. Ya. Yang gedung yang tinggi ini adalah gedung Fakultas Kedokteran. Saya maju dulu. Nah ini adalah gedung Fakultas Kedokteran. Gitu. Jadi kalian bisa membayangkan biasanya nanti kalian survei jalan-jalannya itu melihat kiri kanannya seperti ini, tapi kalian harus bisa mengidentifikasi oh yang gedung ini adalah gedung Unisba, kemudian yang ini kedokteran dan lain-lain. Ini yang kalian harus belajar nanti bagaimana membayangkan kalau di atas peta kelihatannya seperti ini, tapi kalau kalian ketika survei yang kalian lihat itu bukan atapnya, tapi ya bentuk bangunan dari bawahnya. Ini yang kalian harus latih untuk survei dan pemetaan. Kemudian, nah yang enak dari dari Citra Satelit atau Google, di sini ada orang Bandung. Berapa orang Bandung? Ada orang Bandung nggak? Saya Pak. Ada Pak, ada. Saya Pak. Satu ini. Banyak. Pas. Kayak ini nih. Pernah ke Pascal Hypersquare kan? Belum pernah Pak. Cuma lewat Pak. Cuma ngelewat. Masa belum pernah ke semuanya? Pernah Pak. Ada yang pernah, bagus. Nah, yang pernah ini kan di sini nih Pascal Hypersquare ini ada di Pasir Kaliki. Terus nah ini gedung Pasir Kaliki. Ini mallnya seperti ini. Nggak ada 3D-nya. Kemudian ini stasiun Bandungnya ini, jadi dekat stasiun Bandung si Pascal ini. Ada yang tahu nggak dulunya sebelum jadi mall ini itu daerahnya daerah apa sih? Tanahnya seperti apa sih? Nggak ada tumbuhan kalau jadi tandus gitu. Gundul gitu. Apa? Nggak ada tumbuhan Gundul. kalau jadi tandus gitu Pak. Suaranya kecil nggak kedengaran.
Ada yang tahu nggak? Nah, kalau dari menggunakan teknologi pemetaan, kita memoto dari menggunakan hasil citra satelit, kita bisa mengidentifikasi ini. Dulunya apa sih? Kalau dari Google Earth kita bisa pakai fitur yang ini nih. Show historical, use the time slider to move between acquisition date. Jadi kita bisa klik ini. Ini kita tahun sekarang itu di 2020. Nah, di 2020 bentuknya seperti ini. Ini pascalnya itu yang ini nih. Nah, saya bisa nge-slide nih. Oh, di tahun 2010 itu seperti apa sih? Nah, ternyata pascal itu di tahun 2010 ini masih tanah terbengkalai kayak gini. Masih cuman semak-semak belukar hijau seperti ini. Tapi kita bisa melihat tahun 2011 masih hijau. Nah, tahun 2012 ternyata udah mulai ada aktivitas nih, aktivitas ini mau bikin fondasi untuk bangunannya, kelihatan seperti ini. Kemudian di tahun 2012 citranya lebih jelas, kemudian di 2013 seperti ini, 2014 saya geser, 2014. Oke. Nah, 2015 udah mulai diratakan, kemudian 2015 akhir udah mulai kelihatan pembangunannya, ini mulai ada kelihatan alat-alat berat untuk bikin mall-nya. Di 2016 udah mulai kebentuk satu lantai nih kelihatannya, kemudian di 2016 udah mulai ada bangunan yang di sini, kemudian bangunan yang tinggi, sampai kalau nggak salah Pascal itu beroperasinya mungkin 2017 atau 2018, saya lupa lagi deh. Nah, udah mulai nih dari 2018 udah jadi nih si Pascalnya sampai sekarang. Jadi enaknya kita bisa memanfaatkan foto-foto dari luar angkasa atau dari satelit, kita bisa melihat perkembangan bentuk permukaan bumi nih. Yang saya juga asalnya nggak hafal nih, Pascal itu apa dan segala macam, tapi kalau kita lihat arsipnya, kita bisa melihat perubahan buminya. Nah, itu juga diperlukan untuk perencanaan kota. Kita harus tahu nih, di tahun 90 atau tahun 2000, kota Bandung itu seperti apa sih? Kemudian dibandingkan ke sekarang. Kemudian kita lihat, oh trennya perubahannya itu kota Bandung ternyata mengarah ke utara, mengarah ke selatan. Nah, sebagai planner kita nanti bisa menganalisis nih, karena trennya ke utara, apakah kita harus imbangi nanti pemukimannya itu dibikin di selatan, barat, timur, atau karena utara sudah misalkan perkembangannya memang yang cukup besar, kita kasih infrastrukturnya biar mengurai kemacetan dan segala macam ya. Itu kita bisa menganalisis seperti itu. Tapi dari data-data ya ini, tutupan lahan yang dari hasil citra satelit ini. Citra satelit yang difoto dari luar angkasa ataupun dari kapal-kapal terbang yang bertugas untuk memotong permukaan bumi gitu. Jadi ini adalah salah satu manfaat dari teknologi pemetaan. Kita bisa bikin petanya, tahu kondisi existingnya seperti apa, dan selain kondisi existing, kalau kita punya arsip fotonya, kita bisa mengetahui kondisi-kondisi yang zaman dulunya seperti apa sih. Nah, ini adalah salah satu manfaat dari peta. Ada yang udah ngotak-atik Google Earth Pro-nya atau masih baru nginstal doang? Ini sambil dibuka, Pak. Oh, sambil dibuka. Oke. Jadi nanti kalian udah enak sekarang pakai Google Earth seperti ini. Apalagi kalau kalian buka versi webnya, itu ada yang namanya Google Maps. Sebentar. Paling jauh di sini orang mana sih? Ada orang Kalimantan? Kalimantannya di mana? Barat, Pak. Kalimantan Barat di mana? Kayong Utara, Pak. Kayong Utara. Oke. Kita lihat ya, di Kayong Utara. Desa atau kecamatannya di mana? Namanya?
Sukadana, Pak. Sukadana, ada nggak ya? Kita lihat. Jadi meskipun saya belum pernah ke Kayang Utara, apalagi ke Sukadana gitu. Nah, Sukadana katanya di daerah sini, berarti dekat pantai ini, benar? Iya, Pak. Oke, nah saya coba lihat dulu dari si citra satelitnya, tapi internet saya masih agak lambat. Tunggu sebentar. Selain Kayang Utara, apalagi? Ayo, orang Sulawesi? Ada? Ada Pak. Sulawesinya di mana? Gorontalo. Oh, Gorontalo. Oke, nanti kita jalan-jalan ke Gorontalo lewat Google Map ya. Nah, jadi kita enak nih, tapi sayangnya citranya di Sukadana nggak terlalu bagus. Tapi kalau di Google nggak terlalu bagus nih peta. Selain kita ke Gorontalo deh. Gorontalonya di mana? Kota Gorontalo. Kotanya. Daerah, kecamatannya, atau jalan apa? Kecamatan Kota Tengah. Oh, Kota Tengah. Ya, internetnya nggak bagus. Oke. Di jalan apa? Jalan Kenangan. Jalan Kenangan, kita lihat ya. Jalan Andalas. Karsa mana nih? Jadi meskipun saya belum pernah datang ke Gorontalo nih, ke kota Kenangan ataupun di jalan Kota Tengah ataupun di Jalan Kenangan, dekat di daerah sini atau bukan? Jalan Kenangan. Mana nih? Jalan Kenangan yang Pak, Jalan Kenangan di Perumahan Kaputi Indah. mana Jalan Kenangan? Nah, ini nih. Bener yang ini? Iya, Pak. Jadi meskipun saya belum pernah datang ke ini Jalan Kaputih Indah, tapi saya tahu nih, oh di sana ada Salon Fitri, di sana ada grooming, Golden Clad Grooming gitu. Nah, kalau dilihat citranya ya bisa lihat yang seperti ini. Jadi enak kalau kalian sekarang mau survei dan segala macam, meskipun kita belum pernah datang ke rumah ke daerahnya, tapi kita bisa melihat kira-kira gimana sih kondisi kotanya, atau misalkan di daerah situ ada apa dan lain-lain. Benar di daerah sini? Tadi siapa? Iya, Pak, situ. Di daerah mana lagi? Dekat Masjid Utara, masih ke Masjid Al-Ikhlas? Di perumahan itu, Perumahan Kaputi itu. Dekat SD-nya atau dekat masjidnya? Ke bawah lagi, Pak. Oh, ke bawah lagi. Ya. Terus, ini Jalan Kenangan. Tepat di Perumahan Kaputi Indah. Paling dekat rumah kamu, dekat hotelnya jauh? Dekat hotel? Dekat. Dari hotel, misalkan ini jalan hotel nih, masuk ke Jalan Kenangan, terus kira-kira mana rumah kamu nih? Lurus. Terus belokan kanan. berapa? Masuk kanan. Masuk kanan, ya lah pokoknya cari aja lah sendiri deh jadi ya. Jadi enak, jadi meskipun saya belum pernah nih ke Gorontalo, tapi saya tahu oh
di kota tengah ini ada hotelnya, Syariah Gorontalo, ternyata dekat di Dukcapil, kemudian Universitas Gorontalo, dan segala macam. Kalau dulu saya sebelum ada Google Maps, ketika saya datang misalkan ke ke Kalimantan Barat tuh, saya pernah datang ke namanya Bekayang, saya nggak tahu tuh di sana itu ada penginapan apa, makanan halalnya apa, penginapannya di mana, berapa harganya. Tapi kalau sekarang, kalau kalian udah pakai Google Maps seperti ini, informasinya udah cukup lengkap. Google Maps itu udah cukup banyak menyediakan lokasi-lokasi di kota kalian. Nanti kalian juga kalau mau survei ya, biasanya kan orang-orang planologi itu harus tahu mana yang si daerah-daerah perdagangan jasa, mana daerah-daerah untuk perkantoran, mana daerah-daerah yang existingnya adalah lapangan olahraga. Nah, biasanya orang-orang planologi itu survei dulu, survei kota, mana titik-titiknya, kemudian diplot di peta. Tapi kalau sekarang ya hampir kalau untuk kota-kota besar, Google Earth itu atau Google Maps itu udah menyediakannya, kecuali ke daerah-daerah pedalaman, misalkan di kabupaten atau desa yang memang belum terkenal, belum dijamah, ya berarti kita memang harus survei manual. Tapi kalau kota-kota besar, kita bisa memanfaatkan Google seperti ini, gitu. Nah, itu untuk si pemanfaatan Google Earth ataupun Google Map hampir-hampir sama aja, gitu. Jadi enak, kalian sekarang tinggal memanfaatkan ini fasilitas-fasilitas yang sudah ada. Dan dulu Google Earth Pro ini berbayar, orang-orang harus nge-crack, tapi sekarang Google Earth itu udah ngasih gratis untuk si versi Google Earth Pro-nya. Apalagi kita bisa menampilkan bentuk 3D bangunannya. Untuk Jakarta itu 3D bangunannya juga udah lumayan cukup bagus. Saya tinggal aktifin aja 3D building seperti ini. Kalau saya zoom misalkan ke daerah Monas, oke, ini udah mulai banyak lokasi-lokasi yang udah ada 3D-nya. Ini lokasi Monas, kemudian ini daerah Istiqlal, kemudian perkantoran-perkantorannya juga. Ini udah banyak yang dibikin 3D-nya, saya nggak tahu ini perkantoran apa, seperti ini. Nanti kedepannya memang bentuk peta itu nanti akan jadinya seperti ini, dibentuk 3D, kayak yang tadi peta yang 3D di Washington DC ini. Nah, tapi ini udah duluan mulai sama si Google Earth. Kalau di Indonesia memang masih sedikit bentuk 3D-nya seperti ini. Tapi kalau kalian coba searching ini di misalkan New York. Saya mau jalan-jalan dulu ke New York. Ini bentuk 3D-nya di sini udah hampir lengkap. Cuman tinggal internetnya aja. Kalau internetnya bagus, dia ngeloadnya akan cepat. Tapi karena saya lagi nge-zoom, ini internetnya agak kurang cepat, jadi bentuknya seperti ini. Nah, ini udah mereka buat dari Google, kota New York itu hampir semuanya ini full 3D. Jadi kalian nanti bisa sambil loading, lihat di peta. Nah, kedepannya ya arah pembuatan peta juga seperti ini. Nanti nggak hanya cuma peta-peta 2 dimensi, nanti akan dibikin peta-peta 3 dimensi seperti ini. Jadi kelihatannya real seperti kondisi yang ada di lapangan seperti ini. Udah sampai kelihatan bentuk gedungnya seperti ini, udah lumayan canggih banget nih. Nanti ada yang namanya city ya pokoknya nanti ada konsep smart city dan lain-lainnya. Salah satunya bentuk model seperti ini. Ada yang namanya digital twin. Digital twin itu adalah membuat sebuah kota, model kota persis dengan bentuk aslinya. Nah, salah satunya adalah bentuk model 3D yang seperti ini. Kelihatan di New York. Kalau di Indonesia yang paling banyak baru di Jakarta, tapi
Jakarta juga masih baru tadi beberapa lokasi aja gitu, nggak selengkap kayak yang di New York. Nah, kalian nanti kalau masuk ke stream kota, ya kalian juga bisa mendesain kawasan-kawasan, bikin 3D seperti ini, bikin nanti peremajaan kawasan, seperti apa bentuk sebuah kawasan dan segala macam ya. Nanti outputnya bisa peta 3D 3 dimensi seperti ini. Nanti itu tinggal belajar sama dosen-dosen stream kota, ada Pak Efnadi, ada Pak Wesaguna, ada Bu Ida, ada yang paling muda ada Pak Fahmi. Itu mereka sudah ahlinya membuat desain-desain sebuah kawasan bentuk 3D seperti ini. Nanti kalian bisa belajar mulai di tingkat 3 kalau nggak. Nah, di Istiqlal ada katedralnya. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu. Oke, aman ya? Masih bisa mengikuti. Oke, nah satu lagi, saya mau ngasih waktu 10 menit lagi lah terakhir. Nah, ini selain tadi bentuk yang indah-indah dari peta dan lain-lain, kita juga kalau untuk pembuatan peta itu ada beberapa aturan yang kita harus yang harus kita ikuti yang sudah dibuat oleh pemerintah atau si kementerian-kementerian. Nah, ini peraturannya dari tahun 80, itu ada Kementan tahun 1980 tentang kawasan lindung, ataupun Kepres 32 tahun 90 tentang pembagian kawasan lindung, kemudian Undang-Undang 26 tahun 2007 itu adalah tentang penataan ruang, kemudian diturunkan ke pedoman teknisnya PU nomor 41 atau nomor 20, kemudian itu juga nanti ada yang namanya informasi Undang-Undang nomor 4 tahun 2011 tentang informasi geospasial, kemudian juga ada PP 8 tahun 2013 bagaimana ketelitian peta tata ruang, kemudian loncat lagi saya langsung loncat ke 2014 itu ada pedoman ketelitian peta dasarnya seperti apa, kemudian ada pelaksanaan kebijakan satu peta di skala 150.000, kemudian terakhir tahun 2020 kemarin ATR BPN bikin aturan nomor 14 tahun 2020 tentang basis data. Nah, ini adalah peraturan-peraturan yang kalian harus ketahui, yang kalian harus baca. Nggak harus kalian hafalkan satu persatu isinya, saya juga nggak hafal isi semuanya dari peraturan yang tahun 80 sampai 2020 kemarin, saya nggak hafal satu persatu, tapi saya minimal tahu isinya tentang apa. Nah, kalian juga biar ngerti mengenai pembuatan peta seperti apa, nah saya mewajibkan kalian membacanya dulu nih, peraturan-peraturan, undang-undang, permen, ataupun perka yang ada yang berhubungan dengan peta ini. Nah, jadi ini juga berhubungan dengan tugas minggu ini dan minggu depan. Jadi tugasnya itu simpel. Jadi minggu depan kan kita nggak ada perkuliahan tatap muka. Nah, tapi saya meminta kalian minggu depan itu mengupload data rangkuman dari setiap undang-undang yang saya tulis ini. Nanti saya akan screenshotkan undang-undangnya, saya akan posting di grup. Kalian harus mereview, bikin satu review, satu permen atau undang-undang itu minimal 2-5 paragraf deh. Isinya apa sih? Kalian nggak usah hafal satu-satunya, yang penting, Kementan 837 tahun 80 itu spesifikasi tentang penentuan kawasan lindung, bagaimana nanti kemiringannya, bagaimana curah hujannya, bagaimana satu lagi jenis tanahnya. Nah, itu kalian ceritakan di rangkuman Kementan. Kemudian kalian rangkum lagi keputusan Presiden nomor 32 tahun 90 isinya tentang apa sih? Isinya tentang kawasan lindung. Lindung itu dibagi apa? Lindung itu ada yang namanya lindung setempat, ada pelindungan kawasan di bawahnya, ada dan lain-lain. Nah, itu
silahkan kalian rangkum satu persatu, minimal satu undang-undang ini, satu poin ini 2 sampai 5 paragraf kalian buatkan dalam satu Word. Saya minta kalian nulis sendiri, jangan sampai copy paste. Kalau copy paste, saya pasti bisa ngelihat nanti mana yang copy paste, mana yang enggak. Jadi saya pingin kalian mengerjakan sendiri. Rugi kalau untuk copy paste. Mungkin mudah untuk kalian sekarang untuk mengerjakan tugasnya, tapi esensi kalian ilmunya itu nggak akan dapat. Jadi saya paksa kalian membaca undang-undang dengan tugas mengerjakan tugas ini gitu. Jadi ini tugas ini kalau kalian kerjakan dengan baik ya pasti ke depannya kalian juga akan ingat bahwa oh ini tentang A, tentang B, tentang C, tentang D. Ini akan kalian kumpulkan di kuliah minggu depan. Jadi nggak akan saya minta untuk dikumpulkan minggu ini, tapi saya minta untuk kalian nanti selain ada materi yang saya akan kasihkan PPT-nya minggu depan karena kita tidak akan perkuliahan online, saya minta kalian mengupload tugas masing-masing resume dari setiap undang-undang ataupun peraturan ataupun perka yang ada di layar kalian. Oke, saya akan screenshot terlebih dahulu. Silahkan nanti kalian cari di internet, tinggal kalian download PDF-nya, udah banyak yang menyediakan, tinggal kalian baca saja dan kira-kira rangkum. Nggak usah panjang-panjang, cukup 2-3 5 paragraf maksimal, setiap poin itu udah sangat cukup sekali gitu. Oke, ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu? Itu untuk list saya kasih ya. Ada yang mau ditanyakan dulu? Izin bertanya apa, Pak? Boleh. Nanti itu kan dibikinnya di dalam Word, tapi kalau pas di-upload dalam bentuk PDF, boleh, Pak? Boleh, biar lebih kecil di PDF juga boleh. Kasih, Pak. Oke. Untuk materi pertama ini masih sangat ringan ya, hanya overview aja, jadi nggak terlalu berat-berat. Mungkin nanti mulai pertemuan 2, 3, dan 4 online si materinya akan sedikit lebih berbobot daripada yang ini. Ini kita pengenalan dulu bagaimana si peta, penggunaan tadi Google Earth, Google Map, kemudian seperti apa petanya, itu nanti kita akan, tadi udah saya jelaskan. Nanti kalian baru nanti ngotak-ngotik ada yang namanya software yang namanya ArcGIS. Udah sempat download software yang namanya ArcGIS? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah. Saya sedikit overview aja untuk ArcGIS itu nanti kalian mengolah data-data seperti ini. Kalau ada data citra satelit, ini data citra satelit yang saya udah punya dari Google Earth. Nah, kelihatan sampai persil-persil rumah seperti ini. Tugas kalian nanti di praktikum bikin misalkan bangunannya delineasi yang mana sih bangunannya. Oh, saya nanti tandai yang bangunannya warna kuning seperti ini. Kemudian jaringan jalannya mana? Oh, jaringan jalannya yang ini. Nanti saya tracing, saya namanya kalau di praktikum nanti akan dijelasin ada yang namanya digitasi. Saya bikin garis-garis seperti ini. Kemudian mana yang sungai-sungainya, perairannya, nanti saya digit semuanya, saya trace pakai warna biru. Oh, vegetasi juga yang mana? Oh, vegetasi yang warna hijau-hijau ini. Kemudian utilitas, jembatan, dan seterusnya. Jadi nanti kalian akan melakukan pekerjaan seperti ini, bikin garis-garis, kemudian mentrace, mengidentifikasi mana yang rumah, mana yang jalan, mana yang vegetasi. Kemudian setelah kalian lakukan, nanti kalian tinggal mengidentifikasi kalau ini bentuknya garis, nanti kalian bikin bentuknya yang kotak ruang berisi atau yang nanti
dijelaskan ada yang namanya bentuknya poligon seperti ini. Kemudian dari bentuk poligon ini nanti kalian nanti isi setiap ruang-ruang itu yang kotak-kotak ini ada yang isinya tanah gundul, ada yang namanya semak belukar, ada yang namanya tanah kosong, ada yang namanya tegalan. Satu-satu kalian masukkan si identitas-identitasnya. Nah, nanti jadilah si peta tutupan lahan yang seperti ini. Gitu. Nanti kalau saya zoom ini kebetulan itu di daerah mana ya, saya lupa. Ini di daerah Lombok. Ada yang orang Lombok nggak ada ya? Ini kalau saya zoom out nanti kelihatannya seperti ini. Ini baru cuma satu Lombok Timur yang sudah digitasi. Biasanya saya. Dan satu lagi yang agak sedikit merepotkan kalau di program ArcGIS ini komputernya harus memang agak sedikit bagus. Saya aja komputernya dengan speknya masih agak udah lumayan, masih kerasa lumayan cukup berat. Nah, spek komputer saya yang saya pakai itu sebentar. Mana ya? Ini komputer lama tahun 2018, belum saya update lagi. Ini saya pakai yang speknya mana nih? Nggak kelihatan juga nih. Ini saya pakai prosesornya Intel i7 generasi ke-7, memorinya sekitar 32 GB, VGA-nya masih 2 GB, itu masih kerasa berat seperti ini. Jadi untuk loading, apalagi kalau udah datanya besar seperti ini loadingnya agak masih kerasa cukup berat seperti ini. Jadi itu juga ya udah speknya juga kalau udah lumayan di atas standar sebenarnya sih si Intel 7 i7 dan generasi 7 dan memori 32. Tapi ya karena memang ini masih generasi ke-7, masih generasi lama, masih kerasa lebih berat, apalagi kalau kalian nanti pakai yang speknya emang di bawah standar ini. Tapi kalau memori sih ini saya agak terlalu berlebihan, 32 GB. Kalau kalian memorinya 16 GB atau 8 GB juga udah agak cukup sih. Yang penting prosesornya juga i5 atau i7, kalau bisa versi 8 atau versi 9, 10 itu lebih bagus gitu. Ya, ini yang nggak enaknya praktikum di Fakultas Teknik. Spesifikasi komputernya memang kalau praktikum menggunakan komputer agak tinggi, itu aja sih. Jadi ya kalau ada misalkan satu kota minjem ke temennya sih masih bisa gitu, tapi kalau yang memang di luar kota kemudian satu kabupaten cuma sendiri ya mau nggak mau harus nyari spesifikasi minjem, nggak usah beli, jadi penting ada, mau minjem juga nggak apa-apa. Tapi kalau nggak ya otomatis kalian ketika nanti mengerjakan peta seperti ini ya harus agak sedikit sabar aja gitu. Mas, yang speknya rendah misalkan i5 kemudian memori 8 GB masih bisa, tapi ya ketika kesini loadingnya akan lama. Ini aja saya dengan memori segitu dan prosesor masih kelihatan nilainya seperti ini. Apalagi yang nanti pakai komputer dengan spek yang agak sedikit di bawah itu. Tapi saya nggak memaksa dan mewajibkan untuk membeli apalagi
dalam keadaan pandemi seperti ini, ekonomi lagi nggak baik, kalian memaksakan orang tua kalian untuk membeli komputer, saya juga tidak merekomendasikan, ya, tapi konsekuensinya nanti berarti ngerjain tugasnya itu harus dari jauh-jauh, karena ya pasti akan lebih lama daripada yang lainnya. Oke, mungkin udah 1,5 jam, ada yang mau ditanyakan dulu atau didiskusikan terlebih dahulu? Oke, aman? Yang lain? Alhamdulillah Bapak aman, Pak. boleh bertanya nggak, Pak? Oh, boleh. Itu kalau seandainya tentang penggunaan Google Earth, itu kan baru bisanya cuma lihat-lihat lokasi gitu. Biasanya kalau ngambil data untuk dibuat seperti peta gitu gimana, Pak? Ini bisa lihat yang ini apa nih? Ini Google Earth ya? Satelit. Ada yang Google Earth Satellite, ada yang Google Earth Maps-nya. Nah, kita bisa bikin peta dari Google Earth Map ataupun satelit. Nanti kalian ada yang namanya digitasi. Digitasi itu nantilah di praktikum kalian akan diajarin sederhananya mana drawing. Nanti kalian akan mendigit data seperti ini. Oh, ini ada pemukiman. Kalian nanti digit lakukan yang pemukiman itu seperti apa sih? Ini, kemudian ini. Nah, kalian terus lakukan sampai nanti ini kan pemukimannya warna misalkan merah nih. Sampai kalian lakukan pemukimannya sampai full semua seperti ini. Tutup. Ini kan saya baru satu nih yang digit rumah ini. Kalian lakukan nanti digitasi yang ini, yang ini, yang ini, yang ini, dan seterusnya. Kalau kalian ingin lihat, ini pemukimannya ada berapa nih? Kelihatan? Kelihatan nggak? Ada berapa tuh? Jumlah datanya. Kelihatan nggak ini? 5, Pak. Lihat, Pak. Berapa tuh? 200-an. 207.905. 987.000. Berarti kalian kalau mau digit satu kabupaten, ini Kabupaten Lombok Timur, ini kurang lebih ada 280.000 bangunan yang kalian harus bikin kotak-kotak seperti ini. Prosesnya gampang, prosesnya cuman kayak tadi kelihatannya kayak gini nih. Cuman misalkan, oh di sini ada bangunan, tinggal saya kotakin aja, tik, 4 titik atau 6 titik, kemudian dikasih atributnya, tapi ya ini harus melakukan 280.000 kali kotak-kotak seperti ini. Tapi nyantai, kita nggak akan melakukan analisis yang luas seperti ini satu kabupaten, paling juga kalian nanti disuruh analisisnya satu kecamatan, atau paling minimal satu desa paling rumahnya ada 1.000 atau 1.500, nanti kalian mengidentifikasi, oh ini jalannya jalan pematang sawah, berarti kalau jalan pematang sawah kita harus bikin yang jalannya seperti ini seperti ini. Jadi Google Earth ini nggak hanya cuman untuk di view tadi di webnya seperti ini ataupun dibentuk seperti ini bisa data si Google Earth itu bisa kita olah menggunakan ArcGIS ya. Nanti kalian ada tambahan datanya yang bisa kita buka, tapi ya syaratnya kita harus terkoneksi dengan internet. Karena Google Map ini kan datanya di internet, jadi kita harus sambil connect internet aja sih, gitu. Saya udah. Itu cara ngedit gimana tuh, Pak? Nanti diajarin, nanti aja. Masih 1 semester. Kita masih punya 12 kali pertemuan lagi, 2 mata kuliah lagi. Mau nanya Pak, ya. Kalau misalkan kan itu yang warna-warna yang biru kuning kan ada aturannya ya Pak ya.
Kalau di aturan yang tadi ada gak Pak? Buat Di aturan yang ada nanti pewarnaan peta di sana ada. Contohnya misalkan di aturan mana ya? Ada aturan peta desa, kemudian ada aturan pedoman ketelitian tata ruang, itu nanti diatur semua. Misalkan kalau untuk ada peta tata ruang seperti ini, nanti ada pedoman-pedomannya, kalau nggak salah di lampirannya deh. Nah, ini ada simbol-simbolnya. Oh, untuk bandara khusus, simbolnya misalkan warna merah kapal terbang. Sementara untuk misalkan bandara udara umum, gambar kapal terbang warna hitam. Kemudian ada lagi misalkan banyak deh. Nah, tapi kalau yang ini untuk pewarnaan di tata ruang gitu. Nanti kalau untuk tutupan lahan ada lagi beda lagi aturannya gitu. Ini ada di semua. Makanya saya minta kalian untuk baca. Nah ini kawasan hutan lindung warnanya ini, kawasan sempadan sungai warnanya apa, itu ada semua di aturannya. Makanya saya minta kalian membaca, minimal kalian nggak harus hafal nih. Oh, Taman Nasional dan Taman Nasional Laut warnanya warnanya RGB-nya harus 230, 204, 205. Saya nggak akan, tapi minimal tahu, oh kalau untuk pewarnaan si peta tata ruang, saya harus cari PP 13. Tinggal cari, lihat di lampirannya. Oh, di lampirannya saya mau mewarnai Taman Hutan Raya. Ya udah, misalkan warnanya seperti ini. Kalau RGB-nya 230, 179, 255. Kalian tinggal buka PDF-nya. Sekarang kan zaman internet, tinggal buka. Tapi intinya kalian tahu, oh yang mengenai pewarnaan tentang tata ruang itu di PP 8 tahun 2013. Seperti itu. Ada semuanya contoh-contohnya. Jadi kalian harus minimal tahu yang peraturan perundangan yang ini. Ini yang tadi di PP 8 tahun 2013 tentang ketelitian peta rencana tata ruang. Oke, sambil nunggu pertanyaan, silahkan kalian isi absensinya di sini. Nah, itu untuk absensi di Google Form yang perkuliahan. Nanti saya akan bandingkan absensi yang ini sama absensi yang di e-kuliah. Jadi silahkan sambil nunggu yang lainnya, ketika ada pertanyaan, sambil kalian mengisi absensinya di sini. Baik Bapak Ibu, kita mulai lagi ya, karena waktu sudah ya 16.20 ya, sore. Kita lanjut untuk yang ada di Zoom. Bu Ina, menurut Bu Ina. Oke, kalau udah nggak ada pertanyaan, mungkin saya tutup dulu perkuliahan kali ini. Jadi silahkan jangan lupa tugasnya kalian tinggal merangkum tadi undang-undang tadi, kemudian jangan lupa tugas blognya juga
tetap dikerjakan mengenai rangkuman materi perkuliahan saya. Silahkan mau posting sekarang ataupun nanti di akhir juga nggak masalah. Tapi yang penting kalian saya wajibkan untuk menulis resume dari perkuliahan hari ini gitu. Nggak ada pertanyaan lagi nih? Belum, Pak. Oke. Absensinya masih belum beres ya? Ntar saya lupa ke stop tadi. Pak, maaf Pak, yang saya udah masuk belum Pak, takut kayak kemarin saya ke di-tag lagi Pak. Oh, nggak ke di-tag lagi. Siapa namanya? Fajar Pak, ada nggak Pak? Saya tadi baru ngabsen. Fajar siapa? Fajar Ramadan Pak. Fajar Ramadan udah ada. Alhamdulillah. Oke. Makasih Pak. Yuk. Oke, kalau nggak ada pertanyaan lagi.